persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan, kita berjumpa lagi di doa puasa kita Sabtu ini. Saya percaya Tuhan akan memberkati setiap kita yang datang dengan kehausan kerinduan ingin berjumpa dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang haus dan rindu, kita mau tutup mata kita naikkan doa kita. Terpujilah Engkau Allah kami yang maha besar, lagi maha kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini ya Tuhan Yesus, kami sungguh haus dan rindu akan hadirat-Mu ya Bapa. Sehingga kami datang ya Bapa, biarlah kami menikmati hadirat-Mu. Kami diberi kelegaan ya Tuhan Yesus. Kami diberi kekuatan yang baru. Kami mendapatkan damai sejahtera-Mu ketika kami menyembah Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Allah kami. Engkau baik ya Bapa. Ini saatnya kami memuji dan menyembah Engkau ya Bapa. Hati kami penuh rasa syukur kepada Engkau. Haleluya, haleluya. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Sama-sama dari awal katakan, Tuhan Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib, tiada
Kami tahu kami selalu ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Ku terhubung denganmu, Yesus, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Mari sama-sama dari awal kita nyanyikan bersama. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, bukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, Yesus, bukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas,
Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu Yesus Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Ya Tuhan, benar sekali Tuhan. Kehidupan kami Tuhan hanya satu Tuhan yang kami mau setiap hari Tuhan, yaitu menyembah-Mu saja Tuhan. Karena kami tahu saat kami ada dalam hadirat-Mu Tuhan, setiap kekhawatiran, ketakutan, apapun yang kami hadapi Tuhan dalam hidup kami Tuhan, kami akan mendapatkan jawaban dan kekuatan Tuhan dari hadirat-Mu itu Tuhan. Karena kami tahu kuasa yang tidak terbatas itu Tuhan dapat memberikan kekuatan baru dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hadirat ini tidak pernah beranjak dari hidup kami Tuhan. Dan biarlah hati kami Tuhan penuh kerinduan Tuhan untuk terus mengejar Tuhan hadirat ini setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk doa puasa hari ini Tuhan. Sungguh kami sangat diberkati Tuhan dengan hadirat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pesan firman yang hamba-Mu akan sampaikan Tuhan, ini dapat menguatkan kami semua Tuhan. Paksakan pesan firman ini Tuhan masuk ke dalam hati kami Tuhan. Kami rindu firman ini dapat mengubahkan pola pikir kami, dapat menguatkan hati kami, dapat melepaskan dari semua ikatan dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan urapi bibir mulut hamba-Mu Tuhan. Biarlah hamba-Mu dapat menyampaikan pesan firman ini dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Untuk semua yang sudah siap, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang berkat sejati Bapak Saudara. Kita ulangi lagi, berkat sejati. Nah, kalau ngomongin tentang berkat,
enggak cuman Bapak Ibu Saudara, saya pun senang Bapak Saudara. Tapi yang perlu kita tahu bahwa Tuhan ternyata lebih senang memberkati kita. Katakan amin. Tuhan ternyata lebih senang Bapak Saudara memberkati kita. Kita senang menerima berkat. Mungkin di antara Bapak Saudara baik yang mengikuti secara online ataupun yang di Holy Spirit Room, apakah Bapak Ibu Saudara senang mendapatkan berkat? Amin. Yang online boleh ketik di tombol komennya, silakan ketik, amin, saya senang menerima berkat. Ya, setiap hari kita pasti senang Bapak Saudara untuk menerima berkat. Nah, apa yang Bapak Ibu Saudara pikirkan saat mendengar tentang kata berkat? Apa asumsi kita Bapak Saudara? Apakah kita berpikir berkat itu tentang handphone baru, laptop baru, mobil baru, rumah baru? Apakah itu saja Bapak Saudara? Ya, itu salah satunya Bapak Saudara. Itu berkat yang bisa kita nikmatin di dunia ini, yang dianugerahkan Tuhan dalam hidup kita. Pak Sabta sering menyampaikan Bapak Saudara, ada 4 berkat. Yang pertama itu Pak Sabta menyampaikan berkat rohani. Kedua berkat jasmani. Ketiga berkat hubungan. Ternyata berkat materi ini yang keempat Bapak Saudara. Uang, apapun yang dalam hidup kita itu yang bisa kita nikmatin itu berkat keempat, berkat materi. Tapi yang pertama ini tentang berkat rohani. Saya ingatkan Bapak Saudara tentang tema Natal tahun ini. Itu terambil dari Kolose 3 ayat 1 dan 2 Bapak Saudara. Tentang apa? Pikirkanlah perkara yang di atas. Kalau kita masih berpikir bahwa berkat itu adalah handphone baru kita, laptop baru kita, mobil baru kita, atau rumah baru kita, apakah kita memikirkan perkara yang di atas? Oh tidak, ada yang bilang tidak Saudara. Yang di YouTube boleh juga jawab, apakah ya atau tidak? Tentunya tidak Saudara. Karena Pak Sabta pun mengatakan bahwa berkat yang pertama adalah berkat rohani, jasmani, hubungan, baru materi. Karena saat kita bisa menerima berkat rohani, kita bisa menerima berkat jasmani, kita memiliki hubungan yang baik, maka sebenarnya berkat materi itu akan mengikuti dalam kehidupan kita. Amin. Sedikit saya bacakan Bapak Saudara tentang tema Natal kita. Di Kolose 3 ayat 1 dan 2 Bapak Saudara. Ya, kita baca sama-sama. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah, yang di bumi ini bisa diartikan itu bumi secara keseluruhan yang kita pijak Bapak Saudara. Tapi dalam arti lain bumi itu bisa diartikan adalah yang bertentangan dengan sorga. Kehendak daging, semua yang bertentangan dengan sorga itu bisa diartikan juga adalah bumi. Nah, saya ingin berbicara terlebih dahulu sebelum berbicara tentang berkat, saya mau bicara tentang tujuan Bapak Saudara. Karena tujuan ini penting. Saat kita mengirimkan sesuatu, kalau tujuannya tidak jelas, itu kiriman kita tidak akan sampai ke tujuannya. Betul enggak? Contoh kita order apapun, kalau tujuan alamat kita di aplikasi online gitu, makanan atau apapun, itu enggak jelas, itu enggak akan sampai ke rumah kita. Nah, tujuan ini penting Bapak Saudara dalam hidup kita. Karena tujuan juga akan mengarahkan kemana kehidupan kita. Saat hidup kita tidak memiliki tujuan atau purpose dalam kehidupan kita tidak akan kemana-mana alias jalan di tempat Bapak Saudara. Kalau kita belajar TBB ada yang namanya jalan di tempat. Kita aja sepertinya jalan tapi kita di tempat yang sama. Saat kita memiliki tujuan yang jelas dalam kehidupan kita, maka kita akan berusaha untuk apa? Untuk mencapai tujuan itu. Nah, berkat sejati ini ternyata berkaitan dengan tujuan Bapak Saudara. Tujuan siapa nih? Apakah tujuan kita? Wah, tujuan saya ini pengen jadi orang yang sukses Pak. Wah, sukses ini definisinya apa nih? Sama saja kayak berkat kan. Berkat ini definisinya apa nih? Saya ini lebih spesifik, saya pengen jadi dokter yang terkenal gitu. Atau saya pengen jadi hamba Tuhan yang terkenal gitu Bapak Saudara. Atau apapun itu. Tapi apakah itu tujuan Tuhan?
Jadi saat kita berbicara tentang berkat sejati itu ternyata berkaitan dengan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, nats kita hari ini saya ambil dari 3 ayat saja Bapak Saudara dari Kejadian 1. Kita buka di Kejadian 1 ayat 26 dulu. Nanti kita akan baca 27 dan 28. Di 3 ayat ini saja Bapak Saudara ya. Kita baca sama-sama Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya ini berbicara tentang tujuan Tuhan Bapak Saudara. Supaya apa ya? Supaya berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat ini ada sebelum manusia diciptakan atau sesudah manusia diciptakan Bapak Saudara? Sebelum manusia diciptakan. Jadi ayat ini ada ceritanya itu sebelum manusia diciptakan. Tuhan sudah memiliki tujuan. Supaya apa? Supaya mereka itu berkuasa. Tapi dengan catatan manusia itu harus menurut gambar dan rupa Tuhan ternyata Bapak Saudara. Nah, Efesus 2 ayat 10 itu mengatakan gini Bapak Saudara. Karena kita ini adalah buatan Allah, kita ini diciptakan sama Tuhan. Kata dasarnya buatan ini adalah poema Bapak Saudara. Dalam bahasa Inggrisnya King James Version mengatakan bahwa ini adalah masterpiece, mahakarya Bapak Saudara. Bayangin aja mahakarya. Bukan cuma diciptakan asal diciptakan. Kalau handphone saya ini diciptakan ribuan Bapak Saudara mungkin di dunia ini. Tetapi setiap dari kita ini adalah mahakaryanya Tuhan. Kita perlu menyadari itu dalam kehidupan kita. Kita ini adalah poema, kita adalah mahakarya Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Pekerjaan baik ini dalam bahasa aslinya adalah agathos Bapak Saudara. Itu berbicara pekerjaan baik, bagus, good, terus excellent, luar biasa, atau honor, terhormat. Itulah hidup kita, itulah tugas kita. Kalau kita baca selanjutnya, yang disiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Itu berbicara bukan di dalam Tuhan Bapak Saudara. Karena nyanya kecil, tapi hidup dalam tujuan Tuhan itu. Amin. Nah, apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Apa tujuan Tuhan menciptakan manusia? Ini pertanyaan besar dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya gini Bapak Saudara. Supaya kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu adalah tujuan Tuhan. Yang kedua, supaya manusia berkuasa. Katakan berkuasa. Bukan berkuasa kepada sesamanya Bapak Saudara ya. Alkitab jelas menerangkan, bukan berkuasa kepada saudaranya, tapi berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung. Saat kita hari-hari ini berkuasa ingin menguasai, mengambil, mengeruk, menghabiskan, menghancurkan, berarti itu bukan keinginan Tuhan, bukan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena berkuasa yang Tuhan bicarakan di sini adalah rada, yaitu apa? Memerintah, mengelola. Mengeluarkan semua potensi yang terbaik. Nah, prinsipnya tanpa keserupaan dengan Tuhan maka manusia tidak akan bisa memerintah. Saya ulangi lagi. Tanpa keserupaan dengan Tuhan maka manusia tidak akan bisa memerintah. Makanya Matius berkata, pemerintah-pemerintah berkuasa dengan tangan besi Bapak Saudara. Kalau kita baca di Markus 10 ayat 42 Bapak Saudara. Di Markus 10 ayat 42 berbicara seperti ini Bapak Saudara. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah, bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kekuasaannya dengan keras atas mereka. Nah, jika kita bertanya, apa sih tujuan Tuhan dalam kehidupan kita? Ini Bapak Saudara. Karena inilah tujuan pertama yang utama sebelum kita ada pun Tuhan sudah mengatakannya. Tuhan
menciptakan kita. Apa arti serupa dan segambar, Bapak Saudara? Apa artinya? Dalam bahasa Asia bilang begini, Bapak Saudara, imago Dei. Imago Dei. Artinya gini, hidup serupa dan segambar, yaitu hidup di dalam kualitasnya Tuhan. Hidup dalam kualitasnya Tuhan. Hidup dalam karakternya Tuhan. Sumber lain mengatakan gini, Bapak Saudara, manusia itu memiliki sifat-sifat keilahian yang diwariskan dari Tuhan. Manusia bukan hanya makhluk fisik. Kita ini bukan hanya makhluk fisik, tetapi juga kita memiliki dimensi spiritual. Manusia mampu berpikir etis dan mengambil keputusan. Itulah namanya kehendak bebas atau free will. Setiap dari kita bebas kan Bapak Saudara, kita memiliki kehendak bebas sendiri Bapak Saudara boleh jawab dalam hati Bapak Saudara sendiri. Kalau Tuhan mudah dalam mengampuni, kalau Bapak Ibu Saudara hitung mulai kemarin lah berapa banyak kesalahan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan tidak mudah mengampuni dan tidak mudah memaafkan kita, mungkin Tuhan sudah saya muak gitu kan, kita sudah habis Bapak Saudara. Tapi buktinya sampai sekarang, umur saya sekarang udah kepala 3 pun saya masih ada Bapak Saudara. Kalau saya flashback banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam kehidupan pribadi saya. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih dan mudah mengampuni. Bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Saudara? Saya berhenti sejenak, bukan bingung Bapak Saudara mau berbicara apa lagi. Tapi saya memberikan waktu untuk kita semua berpikir. Apakah kita serupa dan segambar dengan Tuhan? Pak Sabata kemarin menyampaikan ada 3 value dalam kehidupan kita yang sangat penting Bapak Saudara. Masih ingat kah? Tentang apa? Integrity, integritas. Apakah di kehidupan kita adalah orang-orang yang memiliki value integritas dalam kehidupan kita? Yang kedua, Pak Sabta mengatakan tentang kerendahan hati. Kerendahan hati itu bukan berbicara, oh saya nggak mau lah pakai baju yang branded atau siapalah saya ini. Tetapi kita selalu bertanya sama Tuhan, selalu keputusan Tuhan, kita selalu doa sama Tuhan. Itu adalah definisi dari kerendahan hati. Lalu yang ketiga apa? Kemurahan hati, generosity. Apakah kita murah hati Pak Saudara? Di momen Natal ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa untuk kita menjadi orang-orang yang murah hati. Ataukah kita hanya berdoa, Tuhan berikan aku kado Natal. Biasanya Pak Saudara, kalau ulang tahun, yang kasih kado itu yang datang ke pesta atau yang datang ke pesta Pak Saudara? Yang datang ke pesta Pak Saudara. Jangan sampai kita fokus hanya celebrate sama perayaan. Tapi kita tidak mengerti akan esensi dari kelahiran Tuhan Yesus. Biasanya saat kita datang ke pesta kita memberikan kado. Kenapa saat kita datang kepada ulang tahun Tuhan kita minta kado Tuhan. Ya itu Saudara ya. Itu adalah paradigma yang perlu kita coba pikir ulang dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah memberikan yang terbaik dari hidup kita untuk Tuhan? Namun Bapak Saudara kalau kita baca selanjutnya akan hadir sesuatu yang tidak mengenakan dalam kehidupan manusia dalam kejadian itu. Yaitu apa? Dosa. Saat dosa masuk ke dalam manusia maka rupa dan gambar Tuhan itu tuh rusak dalam kehidupan manusia. Dosa dalam perjanjian lama memakai kata hamartia, katakan hamartia. Artinya itu meleset dari tujuan atau sasaran Bapak Saudara. Jadi dosa itu membuat manusia kehilangan tujuan dalam kehidupannya. Tuhan sudah memberikan tujuan, karena dosa itu manusia kehilangan tujuan. Itu yang dikatakan Roma 3 ayat 23, berbicara gini Bapak Saudara. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita berbicara kemuliaan Allah, apakah hanya dengan cahaya atau api yang tidak membakar semak? Apakah tentang itu Bapak Saudara? Kemuliaan itu bahasa aslinya adalah doksa Bapak Saudara. Artinya adalah hadirat Allah, sorga. Kemuliaan itu berbicara tentang kualitas dari Allah itu.
Di momen Desember ini adalah momen kedatangan Tuhan Yesus. Kita tahu itu Bapak Saudara. Yesus datang untuk apa Bapak Saudara? Yesus datang untuk mengembalikan kita kepada tujuan kita semula. Saya ulangin lagi, Yesus datang untuk apa? Untuk mengembalikan kita kepada tujuan kita semula. Apakah hanya di perjanjian lama saja tujuan kita adalah serupa dan segambar dengan Tuhan? Kita baca di Roma 8 ayat 28 Bapak Saudara. Roma 8 ayat 28 dan 29 mengatakan gini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dan segambaran dengan anaknya. Supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi perjanjian baru pun mengatakan bahwa kita perlu untuk menjadi serupa dan segambar dengan siapa? Dengan anaknya Tuhan Yesus. Kita ditebus dan diselamatkan bukan hanya tentang kita masuk sorga Bapak Saudara. Namun tujuannya adalah kita dikembalikan kepada rancangannya yang semula agar kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Kenapa? Supaya kita bisa memerintah. Supaya kita bisa memerintah. Karena tanpa keserupaan kita tidak bisa memerintah. Saat kita berbicara perkara yang di atas, maka kita akan menautkan dengan sorga, Saudara. Kita kalau berbicara tentang sorga, sorga adalah habitat kita. Saya itu kalau saat ibadah, saya suka worship Bapak Saudara. Kalau saya berbicara tentang sorga, kalau kita bayangkan bagaimana kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan begitu luar biasa. Rasanya sepertinya betul kalau banyak yang berbicara bahwa di sorga tidak akan ada sakit, masalah dan apa. Karena di situ ada hadirat yang tak terbatas yang bisa kita nikmatin dalam kehidupan kita. Dan hadirat itulah habitat kita aslinya. Kita akan menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Dan tidak hanya menyembah Saudara. Alkitab mengatakan kita juga akan memerintah bersama Dia. Kitab Wahyu mengatakan gini Saudara, Wahyu 22 ayat 5. Wahyu 22 ayat 5 mengatakan, dan malam tidak akan ada lagi di sana. Wahyu 22 ayat 5. Ya, dan malam tidak akan ada lagi di sana dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya, Saudara. Jadi kita akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Baru kita masuk ke babak selanjutnya Saudara. Setelah kita paham tentang tujuan, kita akan mengerti apa itu berkat. Saya akan masuk ke bagian berkat. Jika kita suka berkat, maka sebenarnya seperti yang saya bilang di awal tadi, Tuhan itu lebih suka untuk memberkati kita Saudara. Kita belum melakukan sesuatu pun Tuhan sudah memberkati kita. Mana Pak gitu. Coba kita baca di Kejadian 1 ayat 27 dan 28. Kejadian 1 ayat 27-28. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. 28, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Saya stop di situ dulu. Pertanyaan saya gini Bapak Saudara. Manusia sudah melakukan sesuatu dulu, baru diberkati, atau Tuhan memberkati dulu baru manusia diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Ayat ini, ayat 28 mengatakan bahwa Allah memberkati mereka. Allah memberkati mereka dulu, lalu memberikan mereka penugasan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut,
dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Nah, beranak cucu ini Bapak Saudara kalau dalam bahasa Inggris itu fruitful and multiply Bapak Saudara. Artinya berbuah dan bermultiplikasi. Kalau beranak cuculah itu tuh dalam terjemahan Indonesia mungkin bisa saja orang salah tafsir, maksudnya kayak ada orang dulu mengatakan bahwa banyak anak banyak rezeki Bapak Saudara. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kita lebih tahu tentang makna sebenarnya, yaitu apa? Tentang berbuah Bapak Saudara. Berbuah dan multiplikasi. Berbicara tentang berbuah Bapak Saudara, banyak ayat-ayat juga mengatakan kita harus berbuah. Apa konsekuensi saat kita tidak berbuah? Pohon itu akan ditebang dan campakkan ke dalam api. Dalam kehidupan kita Bapak Saudara perlu kita mengetahui bahwa kita harus berbuah. Nah, pertanyaan gini, dalam kehidupan kita saat kita sudah diberkati dahulu, kita tahu ya Bapak Saudara, kita diberkati Tuhan, lalu kita diperintahkan Tuhan untuk suatu tujuan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Paradigma kita seperti apa Bapak Saudara? Jadi kalau kita masih memiliki paradigma aku melakukan sesuatu supaya Tuhan memberkati aku, maka sebenarnya kita salah berpikir tentang Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ulangin lagi, jika kita masih memiliki paradigma aku melakukan sesuatu supaya Tuhan memberkatiku, maka itu salah berpikir tentang Tuhan. Dari yang seperti inilah kita berpikir, lanjutannya Bapak Saudara, saat kita memiliki paradigma seperti itu, dari seperti inilah kita akan berpikir bahwa berkat itu hanya dinilai dari hasil pekerjaan. Karena kita sudah melakukan sesuatu dan itulah berkatnya. Sebenarnya tidak, berkat Tuhan dulu baru kita melakukan sesuatu. Nah, kalau kita berpikir seperti itu, maka hasil dari pekerjaan kita itu kita nilai sebagai berkat. Dan apa itu hasil dari pekerjaan kita? Entah itu uang kita Bapak Saudara. Oh, karena saya sudah bekerja dengan keras, saya mendapatkan uang dan banyak. Itu adalah berkat kita. Atau jabatan kita. Atau jabatan kita. Kita sudah berkarir, bekerja begitu luar biasa. Pimpinan kita memberikan promosi dalam kehidupan kita. Nah, kita naik jabatan. Jabatan kita itu adalah berkat kita. Atau pelayanan kita. Bapak Saudara. Nah, berkat yang sejati itu bukan apa yang kita miliki atau apa yang kita peroleh dalam kehidupan kita Bapak Saudara. Saya ulangin lagi. Berkat yang sejati bukan apa yang kita miliki dan apa yang kita peroleh dalam kehidupan kita. Isu berkat sejati adalah kemampuan ilahi Bapak Saudara. Kemampuan ilahi yang Tuhan beri supaya kita menuntaskan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya ulangi lagi Bapak Saudara. Biasanya udah kalau ketiga ini mantap, ini masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Berkat sejati isunya itu tentang kemampuan ilahi yang Tuhan beri supaya kita bisa menuntaskan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya akan memberikan satu contoh Bapak Saudara, satu pribadi yang kita tahu pasti Bapak Saudara, yaitu tentang Yusuf. Apakah kita tahu tentang Yusuf? Yusuf dalam Alkitab Perjanjian Lama Bapak Saudara, anak dari Yakub. Nah, Yusuf ini adalah orang yang mendapatkan tujuan dari Tuhan. Saya akan jelaskan tujuannya nanti di akhir Bapak Saudara. Tetapi kalau Bapak Saudara tahu dan sering juga di-sharingkan oleh gembala kita, Yusuf itu pertama mendapatkan mimpi tentang berkas gandum dan lain sebagainya. Betul? Dia mendapatkan tujuan, mendapatkan penugasan dari Tuhan. Lalu Bapak Saudara dia menceritakan kepada saudaranya dengan sangat senang sekali tentunya kan. Tetapi respon saudaranya membuat saudaranya iri hati Bapak Saudara. Dan kita tahu ceritanya Yusuf akhirnya dibuang ke sumur. Mereka pikir rugi kita, enak kita jual saja menjadi
menjadi budak dia. Dia jual menjadi budak dan bilang sama papanya bahwa Yusuf mati katanya. Nah kalau kita baca di Kejadian 39 ayat 1 Bapak Saudara. Kejadian 39 ayat 1. Pasal pertama dulu saya akan bacakan untuk kita semua. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Dan Potifar seorang Mesir pegawai istana Firaun. Kepala pengawal raja. Membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Dia dibawa ke rumah Potifar Bapak Saudara. Saya yakin dan percaya itu juga adalah bagian dari rencana Tuhan. Kalau kita berpikir Bapak Saudara, berkat itu adalah apa yang kita peroleh dalam kehidupan kita. Yusuf itu adalah anak kesayangan Bapak Saudara. Dia sudah dapat jubah warna-warni. Ya. Dan dia sudah mendapatkan hak istimewa lah dari semua saudaranya. Saya yakin dan percaya Yusuf itu nyaman di rumah tempat bapaknya. Namun Bapak Saudara, karena suatu tujuan, Yusuf harus keluar dari rumah bapaknya, bahkan dijual jadi budak. Kalau kita berpikir berkat itu adalah hal yang kita milikin, kita peroleh, kita harus pertahankan dalam kehidupan kita bersifat materi. Yusuf adalah orang yang tidak diberkati. Yusuf adalah orang yang tidak diberkati. Kita baca selanjutnya Bapak Saudara, yang kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. 4. Maka Yusuf mendapatkan kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkan kepada Yusuf. Nah, seringkali gini Bapak Saudara, saya sering dengar orang bilang gini, hati-hati kalau diberkati karena kita bisa jatuh, berkat kita bisa hilang katanya. Saya menilai bahwa jika kita berpikir berkat yang kita dapatkan sebatas materi, ya betul statement ini Bapak Saudara. Nanti kamu jatuh, kalau berkat, kamu lagi diberkatin kan, hati-hati katanya. Karena dunia pun bisa memberikan berkat materi ini Bapak Saudara. Tetapi jika kita berpikir bahwa berkat itu adalah kemampuan ilahi, maka kita bisa lihat kehidupan Yusuf. Yusuf diberikan kemampuan ilahi. Tuhan menyertai Yusuf. Alkitab mengatakan bahwa Yusuf adalah seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kalau hanya materi yang kita pikirkan dalam pikiran kita, berkat itu adalah berkat materi, maka kita akan salah dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan sesat fikir dalam kehidupan kita. Kita akan melakukan segala sesuatu untuk mencari berkat yang tidak tetap itu. Padahal Tuhan sudah menyediakannya nanti di ujung. Asalkan kita tahu akan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, cerita selanjutnya Yusuf dipenjara karena fitnah. Jatuh lagi Bapak Saudara, udah nyaman dia di sana. Udah nyaman dia di rumah Potifar. Dia menjadi penguasa di sana walaupun tidak menjadi tuan. Tetapi dia difitnah Bapak Saudara. Lalu Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara Bapak Saudara, Alkitab mencatat bahwa Yusuf ini juga dipakai oleh kepala penjara untuk menjadi penguasa di penjara Bapak Saudara. Jadi sampai-sampai kepala penjara itu tidak melakukan sesuatu. Ya udah semuanya Yusuf aja yang beresin. Nah, dan justru dalam penjara itu Yusuf menemukan golden koneksi. Untuk apa? Masuk ke dalam istana Firaun dan menggenapi semua tujuan Tuhan dalam kehidupannya. Kenapa Yusuf diberkati? Supaya Yusuf menyelesaikan pekerjaan atau tujuan Tuhan dalam kehidupannya. Berkat Tuhan selalu berkaitan dengan tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Jika kita mengejar tujuan Tuhan di hadapan kita, maka berkat Tuhan itu pasti ada dalam hidup kita. Amin Bapak Saudara. Makanya di Kejadian 50 ayat 20 Yusuf mengatakan gini Bapak Saudara. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan
dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Amin Bapak Saudara. Berkat sejati yaitu berbicara tentang kemampuan ilahi. Pak Sabta bisa menggembalakan, memimpin kami semua, kita semua, karena Pak Sabta mendapatkan berkat ilahi itu Bapak Saudara. Beliau bisa memikirkan dengan mendoakan semua hal, Tuhan mulai tuntun, memberikan pertolongan, memberikan tuntunan dalam kehidupan gembala kita. Sehingga gereja ini ada sekolah pelayanan-pelayanan, banyak orang diberkati, banyak orang diubahkan, dan banyak orang bisa mengenal Tuhan dan dibawa untuk dibaptis. Karena apa? Karena ada tujuan Tuhan dalam kehidupannya. Perlu kita berdoa dalam kehidupan kita, Bapak Saudara. Apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita? Lebih spesifik lagi. Saya rindu Bapak Saudara kalau kita berbicara tentang perkara yang di atas. Ini adalah salah satu variabel yang perlu kita doakan dalam kehidupan kita. Saya dapat simpulkan gini Bapak Saudara. Tujuan Tuhan adalah kita menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Kenapa? Supaya kita bisa memerintah. Karena tanpa keserupaan kita tidak bisa memerintah. Keserupaan yang seperti apa? Hidup serupa dan segambar artinya kita hidup dalam kualitas Tuhan dan hidup dalam karakter Tuhan. Berkat sejati adalah kemampuan ilahi. Katakan kemampuan ilahi. Yang Tuhan beri supaya kita bisa menuntaskan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita dapat berbuah. Katakan berbuah. Dan bermultiplikasi Bapak Saudara. Berkat Tuhan selalu berkaitan dengan tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Jika kita mengejar tujuan Tuhan di dalam hidup kita, maka berkat Tuhan pasti ada atas kita. Saat kita memahami konsep berpikir ini, kita satu langkah untuk memahami apa itu yang dikatakan pikirkanlah perkara di atas. Itu berbicara bukan tentang materi yang kita miliki, tetapi tentang kehendak Tuhan, tujuan Tuhan. Tentang Tuhan saja dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Saudara, maukah Bapak Saudara berdoa? Kita akan berdoa tentang tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya undang Bapak Saudara untuk bangkit berdiri. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Oh syaralabaralabaralabar. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, kami mau terus terhubung dengan Tuhan. Satu hal dalam kehidupan kami Tuhan, saat kami tidak terhubung dengan-Mu Tuhan, kami akan kehilangan arah. Kami tidak tahu tujuan hidup kami apa dalam kehidupan ini Tuhan. Kami seringkali melakukan kebodohan-kebodohan dan kesalahan-kesalahan yang terus berulang Tuhan.
Tapi saat kami terhubung dengan Engkau Tuhan, kami tahu Tuhan Yesus Engkau akan menuntun kami kepada tujuan yang Engkau akan lakukan dalam kehidupan kami, yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami Tuhan. Oh terima kasih. Ya Roh Kudus, kiranya ilhami penyampaian firman yang terbatas ini Tuhan. Paksakan firman ini masuk ke dalam hati kami. Kami memberikan kado yang terbaik Tuhan di Natal ini Tuhan. Biarlah Tuhan, kalaupun kami menerima kado dari-Mu Tuhan, kami rindu, kami mau mendoakan Tuhan untuk tujuan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami mau berkomitmen Tuhan. Kami mau memikirkan perkara yang di atas saja. Biarlah Tuhan, komitmen kami ini kami mau nyatakan, kami mau declare Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan tujuan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Aku mau menyelesaikan penugasan itu yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan-Ku Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati kami Tuhan, berikan kami kemampuan ilahi untuk menyelesaikan itu Tuhan. Jangan biarkan kami tidak finish strong dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sesat jalan Tuhan, sehingga kami terhilang dari rencana-Mu itu Tuhan. Kami terlepas dari kawanan Tuhan yang sudah Kau tentukan dalam kehidupan kami Tuhan. Oh syarallah. Ubah paradigma kami Tuhan tentang berkat. Berkat rohanilah berkat yang utama dalam hidup kami. Kami tidak mau fokus kepada apapun hal materi Tuhan dalam dunia ini. Karena kami tahu Tuhan, saat kami memiliki berkat rohani ini Tuhan, Engkau sudah menyediakannya Tuhan, berkat materi itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman hari ini Tuhan. Roh Kudus, biarkan kami memberikan pengertian lebih lagi untuk kami pribadi lepas pribadi. Biarlah firman ini berbicara secara pribadi dalam hati kami. Ya Roh Kudus, tunjukkan tujuanku dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai untuk mendengarkan firman ini Tuhan. Kami rindu Tuhan sendiri yang berbicara secara pribadi, dan kiranya Tuhan paksakan firman ini masuk ke dalam hati kami Tuhan. Paksakan firman ini masuk ke dalam hati Tuhan, hati kami Tuhan. Paksakan Tuhan firman ini masuk ke dalam hati kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, firman ini Tuhan menjadi benih Tuhan. Saat kami menghadapi suatu hal dalam kehidupan kami yang berbicara tentang karakter Tuhan, firman ini akan berbicara Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi manusia yang hidup benar di hadapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat aman. Ku terhubung denganmu,
Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Bapak, terima kasih Tuhan. Kau sudah berbicara di tengah-tengah kami melalui firman-Mu, bahwa berkat sejati kami akan terima di dalam setiap hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hidup kami adalah hidup yang menyukakan, menyenangkan hati Tuhan, mengutamakan kerajaan Allah dalam hidup kami. Dan firman-Mu berkata, maka semuanya akan ditambahkan dalam hidup kami. Dan saat ini kami akan menerima perjamuan kudus. Biarlah Engkau menguduskan setiap kami, melayakan kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan Bapak Ibu Saudara, dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah roti yang kita angkat di tangan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Kita angkat cawan anggur dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu Saudara, mari kita minum dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sekali lagi kami berdoa, Tuhan berkati umat-umat-Mu Tuhan. Memberi persembahan mereka melalui pelayanan ini. Biarlah berkat Tuhan berlimpah-limpah atas hidup mereka. Dan berkati kami semua Tuhan akan kembali ke rumah kami masing-masing. Dengan berkat Tuhan yang tidak terbatas dalam hidup kami. Oleh sebab itu mari kekasih-kekasih Kristus, angkat kedua tanganmu, kita akan terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus. Dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menaungi, melindungi, bahkan memberkati kita. Mulai hari ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Dan mari setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.